Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita akan kembali ulas partai-partai Norway Chess Tournament. Dan tadi malam sebetulnya adalah hari jeda kawan, tapi ada satu game yang digelar, yaitu partainya Ian Nepomniachtchi versus Sergei Karjakin yang sempat tertunda pada babak pertama. Dan berikut inilah kawan perolehan poin para pemain sampai 4 babak yang sudah dimainkannya. Untuk sementara, Richard Rapport menduduki posisi puncak, diikuti Magnus Carlsen, Ian Nepo, Sergei Karjakin, Alireza Firoza, dan Arian Tari. Dan jika salah satu pemain ini kawan nantinya akan menang, Ian Nepo ataupun Sergei Karjakin akan menggeser posisinya Magnus Carlsen. Mereka akan berada di tempat kedua dengan perolehan 7 poin. Tapi jika permainan berlanjut ke Armageddon, tentu Magnus Carlsen masih berada di tempat kedua nantinya. Dan sekali lagi kawan, turnamen ini adalah menggunakan permainan klasik dengan kontrol waktu 120 menit. Jika permainan berakhir miss, permainan akan dilanjutkan dengan permainan Armageddon. Dan untuk permainan Ian Nepo versus Sergei Karjakin ini, kita langsung ke atas papan. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu profil kedua pemain. Ian Nepomniachtchi ini kawan, di rilisan terakhir bulan September ini menempati ranking keempat dunia. Elo standarnya 2792, Elo Rapid 2798, dan Elo Blitz 2792. Sedangkan posisi Sergei Karjakin berada di ranking ke-14 dengan Elo standar 2758, Elo Rapid 2757, dan Elo Blitz-nya 2657. Dan sekarang kita mulai permainannya kawan. Di sini Ian Nepomniachtchi pegang putih bermain dengan pion E4 dibalas dengan pion E5. Kuda F3, kuda C6, dan gajah B5 pembukaan Ruy Lopez, dan kita temui variasi Berlin kuda F6. Di sini Ian Nepo melanjutkan dengan langkah rokade pendek, menawarkan variasi terbuka jika kuda hitam menerima pion putih E4 ini. Dan tawaran pun diterima oleh Sergei Karjakin, kuda pukul pion E4. Kita temui variasi terbuka dari Berlin Defense. Pion D4 lanjut Ian Nepo, dan pada awal-awal pembukaan seperti ini kawan, putih mempunyai trik dengan pion D4-nya. Apabila di posisi ini hitam bermain dengan langkah pion E pukul pion D4 kawan, maka putih selanjutnya akan menggeser beteng ke E1 mengepin kuda, dan di langkah berikutnya kuda ini bisa tewas. Dan bila direspon oleh hitam memainkan pion D5 atau pion F5 kawan, selanjutnya kuda akan pukul pion yang ada di D4 memberikan pressure bagi kuda hitam di peta C6 dan bersiap untuk mendorong pion F3 di langkah berikutnya. Atau pada posisi ini hitam bermain dengan langsung memainkan pion D5, kuda putih akan pukul pion yang ada di E5 memberikan pressure bagi kuda hitam C6. Hitam bila melanjutkan dengan langkah gajah ke D7 mempick up kudanya, putih akan melakukan pengorbanan kuda pukul pion F7 untuk memberikan garbuan bagi menteri serta beteng hitam. Jika diambil oleh raja hitam kawan, selanjutnya menteri putih bergerak ke H5 skak, ditutup oleh pion G6 dan menteri pukul pion D5 skak, dan di langkah berikutnya menteri putih mendapatkan kuda hitam di E4. Jadi langkah pion D4 ini penuh trik dari putih kawan. Jadi untuk para pemula harus berhati-hati dengan posisi putih dalam awal-awal pembukaan seperti ini. Di sini Sergei Karjakin menarik mundur langkah kuda ke D6. Ini adalah langkah yang paling populer untuk menyerang gajah di B5. Dan Ian Nepo melakukan pertukaran gajah pukul kuda C6, dipukul balik oleh pion D pukul pion E5, dan kuda lompat ke F5. Sekarang Ian Nepo menukarkan menterinya. Dipukul balik oleh raja hitam, sekarang kuda berkembang ke C3. Raja hitam bergeser ke E8, pion H3 lanjut Ian Nepo, dan pion H5 balas Sergei Karjakin untuk menghentikan Ian Nepo bermain dengan pion G4-nya, atau juga memberikan ruang pergerakan bagi beteng untuk naik ke peta H6 nanti. Di sini Ian Nepo melanjutkan langkah pengembangan gajah F4. Gajah hitam berkembang ke E7. Beteng A bergeser ke D1 menempati lajur yang sudah terbuka, dan Sergei Karjakin melanjutkan pengembangan gajah terangnya ke E6 dan dibalas dengan langkah kuda ke G5 mengancam gajah peta terang. Sergei Karjakin di sini merespon dengan langkah
beteng ke petak H6. Bisa saja kawan di posisi ini gajah hitam pukul kuda ini, tapi nanti akan memberikan tempat bagi gajah petak gelap putih ini untuk memberikan kontrol di diagonal ini, dan beteng hitam pun sudah tidak akan berani menempati lajur D nantinya. Jadi pada posisi ini Sergei Karjakin hanya merespon dengan langkah beteng naik ke H6 memberikan backup gajahnya. Ian Nepo melanjutkan menggeser beteng F ke E1. Beteng A bergeser ke D8 menawarkan pertukaran beteng. Tantangan diterima oleh Ian Nepo. Beteng pukul beteng skak dipukul balik oleh raja. Memukul balik menggunakan gajah adalah sebuah langkah yang kurang akurat kawan. Karena nanti jika gajah berada di petak D8 ini, maka pergerakan gajah ini hanya tertuju di diagonal ini untuk sementara. Jadi memukul dengan raja ini kawan, agar gajahnya bisa mempunyai opsi untuk bergerak di diagonal ini dan di diagonal ini juga. Dan sampai langkah ini kawan, sampai langkah ke-15 ini, mereka bermain sangat cepat, hanya berlangsung cuma 7 menit saja, tidak terlalu banyak berpikir. Dan langkah-langkah seperti ini, terakhir ada 2 game yang sudah pernah memainkannya. Satu game antara Anish Giri versus Rajabov, game yang lain antara Maxim Lagrave versus Sergei Karjakin, di mana kedua pemain itu kawan melanjutkan dengan variasi kuda pukul gajah E6 dibalas dengan beteng pukul kuda, dan satunya bermain dengan variasi pion G4. Kedua permainan itu sama-sama berakhir remis. Tapi di game ini kawan, Ian Nepo membuat langkah yang lain dengan kuda C ke E4, dan kita temui variasi baru atau langkah baru di langkah ke-16 ini. Permainan berlanjut. Di sini Sergei Karjakin memainkan pion C5 untuk mendapatkan kontrol di peta B4 serta peta D4, dibalas dengan langkah kuda F6. Sebuah gebrakan dari Ian Nepo. Ini membuat pusing Sergei Karjakin. Dia di posisi ini kawan berpikir selama 25 menit untuk menentukan langkahnya. Coba kita analisa 2 variasi kawan yang bisa dilakukan oleh hitam apabila pukul kuda ini menggunakan pion G. Selanjutnya putih akan melanjutkan kuda pukul gajah di E6 skak, dipukul balik oleh pion. Selanjutnya gajah pukul beteng, dipukul balik oleh kuda, dan pion pukul pion dipukul balik oleh gajah, beteng pukul pion, kuda lompat ke G8. Dan akan kita temui endgame beteng versus gajah plus kuda. Tapi segala kemungkinan masih bisa saja terjadi kawan. Dengan fleksibilitas beteng, mungkin putih sedikit diuntungkan nanti, apalagi untung 1 pion di sini. Dan coba kita lihat satu variasi lagi kawan pada posisi ini. Apabila hitam melanjutkan dengan pukul kuda menggunakan gajah, ini adalah langkah blunder. Karena nantinya akan jadi seperti ini kawan. Kuda akan pukul gajah petak terang E6 skak, dipukul balik oleh pion F. Gajah akan pukul beteng, dipukul balik oleh kuda, dan pion akan pukul gajah. Dan putih akan menang kualitas perwira. Dan dengan variasi ini atau komposisi seperti ini dapat dipastikan putih akan menang. Pada posisi seperti ini tadi kawan, Sergei Karjakin berpikir selama 25 menit, membuat langkah gajah pukul pion A2, dibalas oleh Ian Nepo dengan pion B3, menjebak gajah hitam. Juga bermaksud menutup akses bagi gajah melindungi pion F7-nya, sehingga kuda putih bisa melakukan skak garbuan nanti terhadap beteng hitam ini. Di sini Sergei Karjakin terlebih dahulu menggeser rajanya ke C8, dibalas dengan Ian Nepo tetap pukul pion F7 mengancam beteng. Di sini beteng bergerak ke G6, kuda lompat ke H8. Beteng sudah tidak akan berani bergeser kembali ke peta H6 atau ke peta G5, G4 atau G3 kawan, karena peta-peta ini sudah dikontrol oleh para bidak-bidak putih. Di sini Karjakin pukul kuda menggunakan beteng, dipukul balik oleh pion, dipukul balik oleh gajah, selanjutnya gajah ke E5. Setelah unggul kualitas perwira kawan, Ian Nepo mencoba mensederhanakan bidak-bidak di atas papan. Dan Karjakin pun menerima tantangan gajah pukul gajah, dipukul balik oleh beteng mengancam kuda, kuda lompat ke D4. Di sini putih mempunyai 2 pilihan pukul pion C ataupun pukul pion H. Beteng pukul pion C, lanjut Ian Nepo untuk tetap memberikan backup bagi pion C2-nya. Pion B6, beteng turun ke C4, pion C5,
Dan sekarang beteng bergerak ke A4 menyerang gajah, juga pion A7. Gajah B1 menyerang pion C2. Di sini pion didorong maju ke C3 mengancam kuda. Kuda mempunyai pilihan untuk pukul pion atau melakukan skak ataupun bergerak ke peta C6 untuk melindungi pion A7-nya. Sergei Karjakin lebih memilih melindungi pion A7-nya dengan kuda di C6. Sekarang kuda putih ke F7 dan gajah bergerak ke C2 mengancam pion, dilindungi oleh beteng di A3. Pion A5 lanjut Sergei Karjakin dan kuda ke D6 skak lanjut Ian Nepo. Raja ke C7, kuda ke C4 dan kuda hitam bergerak ke A7. Persiapan mungkin untuk mendorong pionnya maju ke depan ataupun mengosongkan petak bagi rajanya untuk bergerak ke petak C6. Dan Ian Nepo pun membalas dengan langkah kuda ke E3 menyerang gajah. Gajah mundur ke H7, sekarang pion B4 dibalas dengan langkah kuda B5 menyerang beteng. Beteng turun ke A1, sekarang pion C pukul pion B4, dipukul balik oleh pion C dan pion A pukul pion B4, dibalas dengan langkah kuda ke D5 skak, raja ke D6 dan kuda pukul pion B4. Di langkah ke-37 ini kawan, Sergei Karjakin menyerah. Sebetulnya kontrol waktu kedua pemain masih cukup banyak kawan. Karjakin masih mempunyai waktu 59 menit, sedangkan Ian Nepo menyisakan 1 jam 9 menit. Dan tentu saja permainan masih cukup panjang bila dilanjutkan. Tapi dengan keunggulan beteng bisa dikatakan 90% putih menang pada posisi ini. Apalagi sisa waktunya masih panjang. Kemungkinan Ian Nepo melakukan blunder sangat kecil. Saya akan melanjutkan beberapa langkah saja kawan permainan ini. Raja ke C5, kuda ke A6 skak, raja ke C4, beteng bergerak ke peta E1, kuda bergerak ke C3, beteng ke E7, gajah ke F5, beteng pukul pion. Saya rasa di sini tidak perlu lagi dilanjutkan. Posisi putih sudah unggul 1 pion. Itulah kawan permainan Ian Nepomniachtchi versus Sergei Karjakin. Dengan kemenangan ini, Ian Nepo berhasil menggeser posisi Magnus Carlsen di tempat kedua. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.